Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara saya semuanya, sedulur-sedulurku dimanapun berada tanpa terkecuali yang bisa menyaksikan dan menyimak video saya ini, Mas No Paskar dari Cirebon. Ya, izinkan saya di sini untuk selalu mendoakan untuk pemirsa semuanya tanpa terkecuali, ya, terutama dari keluarga besar kami, dari keluarga besar IKSP Sakti, dan semuanya saja. Salam Pancasila. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan atau berbagi cerita. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menjadikan suatu ilmu sehingga kita bisa mengambil ilmu yang manfaat. Mana yang benar kita ambil dan mana yang kurang benar tentunya dari saya tidak usah perlu kita ambil. Mungkin versi maupun pandangan kita berbeda-beda, tapi intinya kita suruh mengambil hal-hal yang baik di muka buminya Allah ini. Sekali lagi, buminya Allah adalah madrasah. Baik, kita sering dengar bahwa ada pepatah atau paribasan, yaitu di atas langit masih ada langit. Kalau kita sudah tahu makna, filosofi, dan arti kalau dikupas bahasa itu, tentunya kita akan selalu menjadi orang yang rendah hati dan tawadu. Maksudnya apa? Di atas langit masih ada langit, supaya kita ini tidak menjadi manusia yang sombong dan menyombongkan diri. Karena sombong dan siapa yang menyombongkan diri adalah garis besarnya adalah awal dari kehancuran. Maka di sini saya pribadi mengajarkan diri saya pribadi, khususnya kepada teman-teman saya, saudara-saudara IKSP Sakti dimanapun umumnya, yang sering kita menyampaikan atau di IKS itu kalimat di atas langit masih ada langit. Kita tidak boleh menganggap remeh kepada siapapun, ya, kepada siapapun, ya, termasuk di luar IKS. Yang penting kita ini menjadi orang yang selalu rendah hati, bahwa orang yang diam itu tidak selalu kalah. Orang yang diam itu bukan berarti tidak bisa. Orang yang diam itu bukan berarti tidak tahu apa-apa, tapi justru air yang tenang itulah yang sering menenggelamkan para korban-korbannya. Justru air yang tenang, dan itulah menandakan kedalaman dari ukuran air itu. Biasanya bisa kita umpamakan tong kosong berbunyi nyaring. Bukankah kalau tong kosong itu kita kita pukul berbunyi nyaring atau kita lempar berbunyi gelondang-gelondang, itu bertanda kosong. Kita coba, kita belajar sesemua apa-apa yang ada di dunia Allah ini. Ada tong dengan isi aspal penuh, ya, kita geludungkan atau kita lempar atau kita kita lemparkan, pasti tong yang berisi aspal penuh itu tidak akan berbunyi kelontang-kelantang dan tidak berbunyi nyaring. Itu menandakan apa? Itu menandakan tong itu berisi, ya, berisi, dan orang itulah orang yang berisi. Orang yang berilmu itu adalah bagaikan, lagi-lagi kita belajar dari alam, lagi-lagi belajar dari padi. Semakin padi itu berisi, semakin menunduk padi itu, menandakan orang itu tawadu, rendah hati, tidak suka menongol, tidak suka memunculkan dirinya, tidak suka mencari wah. Beliau hanya mencari lillah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saudara-saudaraku semuanya dari keluarga besar IKSP Sakti dan dimanapun berada, izinkan saya nanti di suatu saat channel saya ingin berdiskusi, saya ingin berkolaborasi, dan bahkan saya ingin bersilaturahim kepada orang tua, mungkin salah satu dari ahli spiritual, ahli ilmu kebatinan. Saya ingin belajar banyak di sana, tentunya khusus untuk diri saya. Dan nanti apabila mana konten saya ini, video saya yang sedang bersilaturahim atau bertanya jawab kepada beliau, insya Allah lah akan membuat kita tambah pengalaman, tambah ilmu. Seorang bijak, yaitu wali Allah, beliau, yaitu kalau kita masih ingat, ya, walaupun kita tidak pernah mengenalnya, tapi kita sering dikasih tahu, diberi wejangan, diberi tausiah, diberi cerita pada guru-guru kita, bahkan orang tua kita, bahwa saya Al-Ghazali, ya, mohon maaf kalau salah, itu melihat seseorang itu selalu positif kepada siapapun, termasuk orang-orang yang tidak dikenal. Kalau beliau melihat anak kecil, beliau selalu berbicara, ya Allah,
anak kecil itu masih sedikit dosanya, tidak seperti saya yang sudah tua ini. Mungkin di bumimu ini ya Allah, saya telah banyak maksiat. Anak kecil itu pasti dosanya masih sedikit sekali daripada saya. Tapi sebaliknya apabila beliau melihat seseorang yang lebih tua dari beliau, dia selalu berpikiran seperti ini. Berkata beliau seperti ini, ya Allah, orang tua ini sudah lama sekian tahun hidup di muka bumimu, maka ibadahnya, amal kebajikannya, kesolehannya lebih banyak dan lebih lama daripada saya yang berumur sekian. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kita banyak belajar di muka bumi ini. Kita tidak hanya belajar di formal, di gedung-gedung, di pondok-pondok. Pondok penting, bagus. Tapi kalau kita lebih cermat, lebih tahu, lebih mendalami ilmunya Allah ini, muka buminya Allah ini, madrasahnya Allah, kita belajar dari alam. Ini baru sedikit yang saya sampaikan. Di atas langit masih ada langit. Tidak pantas kita menyombongkan kepada siapapun, dimanapun. Bukankah kita tahu kita tercipta dari mana, kita yang menciptakan siapa, dan akhirnya kembali kemana, dan kepada siapapun, kepada siapa pula kita akan kembali. Maka dari itu Mas Nopaskara yang ada di Cirebon menasihati diri saya pribadi khususnya kepada jamaah, mengingatkan, ya, bukan menggurui tapi mengingatkan, bila mana sebagai warga, sebagai pendekar, bukan berarti hanya pandai, bukan hanya menang melawan fisik, bisa menjatuhkan lawannya di depan mata, tapi orang yang lebih hebat adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu, juga bisa amarah lawan menjadi welas asih kepada kita. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Di atas langit masih ada langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.